di sini. Selain di sepatu rem juga ada di sini nih. Jadi untuk tipe yang ini, dia harus ngocok ini dulu Pak. Pedal rem, dikocok sampai ini, sampai kira-kira udah mentok, baru ditarik ini. Untuk tipe yang ini. Tapi untuk yang tipe normal, bisa langsung di setel di sana. Apa namanya, lengket sama tromolnya. Ya gitu, ini coba baru mau kita lepas. Oke. Jadi dia modelnya satu arah. Jadi kalau ketika diinjak, dia akan nekan, tapi nggak bisa balik. Melewati genangan air, atau habis dicuci langsung parkir. Nah, terus solusinya apa tuh? Assalamualaikum Mas Aji. Waalaikumsalam Pak Taufik. Wow. Gimana kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Mas Aji. Alhamdulillah. Terakhir Mas Aji buat konten waktu masih di Jakarta Mas Aji ya? Iya Pak. Wah. Ini logatnya belum balik dari Jakarta Pak. Iya, bajunya waktu itu kotak-kotak ya? Kotak-kotak Pak. Sekarang balik lagi. Pakai seragam biru sama merah sama hitam. Iya bener Pak. Baik. Gimana Pak Taufik? Iya. Ini ada pertanyaan Mas Aji. Iya Pak. Dari sobat di AHPedia. Nah, rem tangannya itu bermasalah. Rem tangan bermasalah? Masalahnya itu kasusnya pada saat ditarik rem tangan, mobil masih tetap bergerak ya? Bergerak. Atau kadang katanya dilepas malah nyangkut, nggak jalan. Oh iya. Nah, ini gimana Mas Aji penjelasannya? Ini Pak, ini kebetulan lagi pas bongkar ya Pak ya. Pas bongkar bisa ya. langsung kasih info. Wih. Nah ini Pak, ini kalau rem tangan biasanya kan menggunakan tromol, tapi ada juga yang tipe yang cakram ya Pak. Oh iya. Ke cakram tromol. Nah biasanya kalau kondisi kampas yang habis, ini namanya brake shoe, kampas habis. Jadi kalau di rem tangan itu biasanya tinggi Pak, tinggi karena ini ada mekanisme pegas penyetelannya. Nah kalau semakin tipis, otomatis ini semakin jauh. Jadi posisi penarikan handrem jadi lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Iya, biar bisa ngelok sama si ini ya, brake drumnya ya, tromol. Iya. Terus ada juga yang masalah pas udah dilepas masih tetap kunci. Nah, kalau masih tetap kunci biasanya itu mobil atau kendaraan habis dicuci atau melewati genangan banjir Pak. Biasanya itu macet. Itu macet istilahnya itu ya? Macet, iya. Biarpun udah dirilis, udah dilepas ininya Pak. Rem tuas tangannya itu. Tuas tangan ya. Tetap nggak mau jalan, kunci gitu. Nah, jadi kalau tadi yang pertama masalah sepatu remnya atau sepatu rem, sepatu remnya udah terlalu apa namanya? Terlalu tipis. Terlalu tipis. Nah, tapi itu ditarik nggak menggigit lagi gara-gara ini terlalu jauh gitu ya? Iya, terlalu jauh. Ininya kan otomatis yang di atas sangat tinggi. Nah, kalau udah tinggi banget, kan di sana ada penyetelan juga. Kalau udah sampai batas penyetelan, sini tetap nggak mau nyampe Pak. Nggak akan sampai. Sehingga pas ditarik pun sudah mentok. Dia tetap nggak sampai nyampe ke ini. Iya. Atau bisa juga ini. Saking tipisnya udah nggak bisa ini, udah nggak bisa gigit lagi. Gitu Pak. Nah, seperti apa Mas penyelesaian kalau kasus seperti ini terjadi di Sobat AHPedia? Oh ya, untuk kasus yang pertama kan ini ya, kalau kampas tipis kita bisa langsung ganti. Ganti kampas. Iya, ganti kampas. Untuk yang masalah kedua, kalau yang macet itu harus dibongkar dalam artian kan pembongkarnya itu bisa dipaksa Pak. Jadi posisi pas dibongkar itu lagi nempel ya ini? Nempel, iya. Roda nggak bakal bisa berputar. Jadi untuk melepas ini dari sini pun susah berarti? Susah. Makanya tuh kalau yang ada tipe ini ya, tipe tromol yang lain, itu biasanya di sini ada lubangnya Pak. Lubang baut, mungkin ukuran sekitar 10 atau 12. Nah nanti kalau bisa macet, itu bisa di tracker pakai baut itu. Dimasukin baut diputer gitu ya? Diputar. Nanti otomatis kan dorong bagian sini nih. Bagian dorong sini. Nah, nanti dia terangkat. Tapi ada kekurangannya. Kurangnya itu nanti bisa ngerusak si sepatu ini. Sepatu remnya. Iya, biasanya kadang ikut ketarik, bisa copot si ininya. Nah, Assalamualaikum Mas Haji. Mas Haji. Mohon maaf kawan-kawan. Ini Mas Ardi.
Nah, kita insert ya. Tadi kan Mas Aji ada menjelaskan dan ini ada bukti nyatanya nih. Wah, apa tuh, Pak? Nah ini kenapa Mas? Nggak tahu. Nah, Mas ngapain di situ kayak gitu? Ini remnya macet, Pak. Remnya macet. Oh, bukan rem tangan. Ini rem tangan. Oh, rem tangan Rem ini. tangan dan rem tromol itu jadi satu. Kalau yang untuk mobil belakang tromol ya. Kecuali kalau belakang disc brake itu dia pisah. Oke. Nah, terus cara melepasnya? Ini Pak, ini dia ada trackernya. Trackernya itu dari baut. Ini memang sudah disediakan di tromolnya. Jadi kalau Ada tromol, dua. ya tromol ini dia memiliki dua baut seperti ini, dua lubang baut ya. Ini adalah fungsinya untuk tracker. Seperti ini, kasus rem ini dia macet Pak, karena penguncinya ini lepas. Oh, yang tadi dibahas Mas Aji ini. Ini penguncinya ini lepas terus dia Jadi ada mekar apa ya, istilah itu? Apa namanya? Lengket sama Lengket. tromolnya. Ya gitu, ini coba baru mau kita lepas. Oke. Ini Pak, boleh Pak. Oke, ini Pak tampil. Ayo, Mas. Nah, caranya begini. Ini kondisinya di dalam sini teman-teman. Itu tuh dia tuh kampas sampai nggak terlihatnya, harusnya seperti ini dia kampas sampai terlihat. Di luar ya, Ini benar-benar sampai karena dia penguncinya ini lepas. Ini dia tromolnya itu lengket sama kampasnya. Nah ini dua-duanya udah lepas nih. Dua kancing, berarti kancing di dalam udah lepas semua. Jadi dia kampas itu lengket dengan sini terus dia ikut keangkat jadinya. Harusnya kan dia kan ini kan ada pakunya nih. Nah itu kelihatan tuh pakunya dari belakang sini nih. Nah, dia lepas. Ini baru kita usahakan untuk melepas. Itu. Lah, kalau yang tidak ada baut seperti ini kan nggak ada baut nih. Iya. Gimana solusinya? Solusinya ini, biasanya ini tetap bisa, tetap kadang di sliding hammer juga bisa. Oh. Iya. Ada juga yang model ini apa? Model yang dilepas dulu ininya, Minyak remnya. minyaknya. Oh, Iya. dikempesin gitu Iya, ya. dikempesin. Oh, tekanannya ya. Iya, gitu. Oh, oke. Baik. Nah, kalau tadi sepatu remnya belum terlalu habis, tapi hand remnya itu pas ditarik masih kurang ngunci. Jadi Iya. dilakukan penyetelan di mana, Mas? Di belakang Penyetelan. atau di depan? Penyetelan ada dua cara Pak, ada dua ini ya. Kalau untuk versi Marset bisa menggunakan langsung di atas Pak. Di mana itu, Mas? Di sini. Selain di sepatu rem juga ada di sini nih. Jadi untuk tipe yang ini dia harus ngocok ini dulu Pak, pedal rem dikocok sampai ini, sampai kira-kira udah mentok, Ya. baru ditarik ini. Untuk tipe yang ini. Tapi untuk yang tipe normal bisa langsung disetel di sana. Iya, ini untuk tipe ini beda. Ada caranya ya? Ada caranya. Jadi rem tadi dikocok buat apa, Mas? Kenapa? Karena dikocok itu fungsinya ini Pak. Ini kan ada ini nih. Kalau di Mart tuh ini, Pak. Iya, ada model pegas. Iya, jadi ini kan kita kocok pedal rem, Ya, otomatis benar. ini kan Naik. Ya, Pak, membuka ya. membuka. Betul. Nah, di sini ada ini semacam pegas ini Pak. Jadi dia modelnya satu arah. Jadi kalau ketika diinjak, dia akan nekan, tapi nggak bisa balik. Nah, itu otomatis nanti nyetel. Enak ya kayak gitu ya? Iya. Yang dulu kan yang lama-lama itu harus dibuka, di sini. setel pakai obeng, Mas. Iya, obeng nih. Nah. Bisa juga di setel obeng, cuma prosedurnya bagusnya pakai yang di sana. Tuh kawan-kawan, ini cara baru. Tapi saya nggak tahu, ini berlaku untuk semua mobil nggak cara Mas yang sampaikan tadi? Nggak semua Pak. Nggak semua? Nggak semua, ya. Wih, itu kalau untuk di Nissan yang berlaku model seperti tadi di mana aja? Di Nissan Mart. Cuma Nissan Mart Pak. Cuma Nissan Mart? Nissan Bisa Mart, dilakukan ya. kayak gitu? Iya. Selainnya berarti harus buka Buka penyetelan ini, penyetelan biasa. Terus ada yang juga yang kayak tipe X-Trail itu harus dipentokin dulu, baru dipedorin. Nanti di sana ada. Ayo kita itu. Oh ya boleh. Ayo. Nah, nih kawan-kawan, bedanya kalau X-Trail itu dia pakai disc brake ya Mas ya? Ya, disc brake tromol. Nah, coba kita lihat gimana sih rem tangannya mobil yang belakang itu pakai disc brake. Kan tetap ada rem tangan. Iya, ini Pak. Nah, ini Pak. Kebetulan ini
disc brake-nya lagi dibawa. Oh. Nah, yang ini, mobil yang ini masalahnya udah diganti kampas. Nah. Ini tetap masih Ngunci. masih ini nggak mau ngerem. Rem tangan. Iya, yang rem tangan. Itu karena ini si tromol kemakan. Oh, tromolnya yang bagian ini ya, kena di sini ini, ya? kena sisi ini. Oh. Kemakan. Yang sebelumnya kan ini habis. Ada barang bekasnya. Oh. Nanti di sana. Ini. Jadi kalau yang ini tipe penyetelan ini posisinya di sini, Pak. Oh iya, di bawah ya setelannya ya. Penyetelan di sini. Jenisnya kan sama apa? Jenisnya ini ada dua, yang satu rem tangan, yang satu buat rem kaki. Iya, rem kaki. Iya. Ya. Jadi bekerjanya beda. Oh. Lah, ini kebetulan lagi dibawa ke ini, Pak, tukang bubut ya. Iya. Oke. Tapi kawan-kawan bisa lihat ya, di sini tuh sebenarnya adalah disc brake. Iya. Yang di sini buat ini disc brake sini. Tuh, karena ada reman belakangnya. kaki. Nah, yang sini tromolnya ibaratnya. Nah, tuh. Jadi kalau disc brake-nya dicabut, ketemunya ini. Iya. Fungsinya untuk rem tangan. Fungsinya buat rem tangan. Oke, jadi di dalam disc brake itu ada tromol lagi gitu, Pak. Oke. Nah, kalau kasus seperti ini, Mas, agar tidak terjadi kerusakan tromolnya itu bagaimana nih? Untuk mobil-mobil yang sudah disc brake. Oh ya. Paling kita perawatannya tetap rutin ya, Pak ya, Cek rutin ya? Nah, tiap 20.000 kilometer ataupun kalau misal udah dirasa ada bunyi bisa langsung dicek. Oh, ada bunyinya? Iya, kan kadang bisa kayak gini karena kotor walaupun belum waktunya servis, itu biasanya kotor. Ini bikin bunyi. Saat gitu. apa nih, Mas, bunyinya? Saat jalan atau? Saat jalan. Dia ada bunyi mendecit, ada bunyi yang ngik-ngik. Nah, bisa langsung dicek di bengkel di mana gitu, Pak. Oke. Nah, berarti kalau untuk mobil-mobil yang sudah disc brake, perlakuannya itu sama ya? Modelnya sama, Mas? Modelnya kalau sama. Untuk mobilnya sama. Baik itu yang kecil yang besar gitu ya? Iya. Rem belakang disc brake. Iya, tetap sama. Cuma ada juga yang model yang tipe pakai ini motor. Oh, pakai motor yang dia modelnya tipe electric parking brake. Ya, yang baru-baru sekarang ya? Iya, yang model itu. Kalau itu motornya di mana? Motornya biasanya di sini, posisinya di belakang piston. Oh. Nah, itu beda lagi nanti cara bukannya. Oke. Tapi kalau untuk desainnya sama? Desain sama, cuma ditambahin motor di belakang. Dia nanti ini sudah nggak pakai ini lagi, Pak. Nggak pakai sepatu rem. Oh, jadi pakai apa? Dia langsung pakai ini, brake pad. Oh. Dia neken langsung ini. Jadi ada dua piston, gitu ceritanya? Enggak, ada dua pistonnya tetap satu. Pistonnya tetap satu. Yeah. Cuma dia yang ngunci motornya tuh ngunci cakramnya gitu. Udah nggak pakai ini lagi. Oh, itu yang terbaru, model baru. Ya. Apa perbedaannya Mas rasakan dengan menggunakan konsep baru dengan yang lama seperti ini? Ya, kalau tipe yang baru yang model electric parking brake itu lebih ini ya, lebih memudahkan penggunaan ya. Ya, apalagi kalau di tanjakan gitu. Kan biasanya kalau yang electric parking brake biasanya untuk dipakai yang ini mobil transmisi manual. Nah, dia kalau pakai itu udah nggak repot lagi itu, Pak. Nggak perlu khawatir lepas ini, ntar ini mati di jalan. Itu bisa memudahkan banget. Kalau itu tinggal dipencet aja udah nonaktif itu. Berarti itu yang gunanya salah satunya untuk yang apa ya? Yang pas tanjakan mobil nggak mundur ke belakang. Iya itu. Langsung pencet udah aktif ininya. Oke. Enak banget. Baik, perkembangan teknologi ya Mas Haji ya. Iya, bener, Pak. Nah, jadi kalau tips buat kawan-kawan agar tadi saat brake-nya itu handbrake ditarik tapi tidak mau ngunci, dan bagaimana pada saat handbrake dilepas tapi nggak mau rilis, apa tipsnya? Tipsnya yang pertama tetap ini ya, Pak ya, tetap sering kita melakukan perawatan secara berkala. Terutama untuk mobil-mobil ini ya yang udah agak lama biasanya bisa disegerakan untuk servisnya. Terus misal ada bunyi, bisa segera dicek dulu, Pak. Ini kan kalau misal seperti ini bisa dilihat secara visual, Pak. Kalau kayak gini, yang misal tipe yang brake pad seperti ini bisa dilihat secara visual. Kalau kan di sini nanti ada roda ya, Pak ya, bisa dilihat dari sisi-sisi ini. Dari diintip dari celah-celah pelek ya. Iya. Itu, Pak. Baik, kalau satu lagi tipsnya.
Kalau misal handrem udah dirasa tinggi, itu kemungkinan kampas si handrem udah mulai habis, Pak. Itu. Tandanya nanti kalau misal di tanjakan atau turunan dia parkir, dia masih ngelonong gitu. Berarti kalau handrem kita itu tinggi, itu salah satu indikasi handbrake sepatu roda habis. Iya, benar, Pak. Oke, baik. Terus tips yang ketiga nih, kalau udah dilepas tuas handremnya masih macet, itu karena itu tadi melewati genangan air atau habis dicuci langsung parkir. Nah, terus solusinya apa tuh? Nah, kalau bisa, kalau udah habis dicuci itu jangan langsung parkir lama. Paling enggak dipakai jalan dulu, atau kalau enggak di mobil diparkir, cuma nggak usah diaktifkan rentangannya gitu. Menunggu kering gitu ya? Nunggu kering ya. Soalnya kalau masih basah, otomatis si tromol kan dari besi ya, Pak. Betul. Ya, itu otomatis berkarat. Nah, bagaimana kalau dia yang melalui jalan apa? Jalan basah atau basah? Iya. Ya, kalau jalan basah kan paling sebelum ke rumahnya ada genangan gitu ya. Iya. Paling enggak dia dipakai dulu lah. Pakai dulu. Oke. Pakai dulu, kalau enggak ya jangan di handrem dulu. Kalau misal mau dipakai nggak dipakai dalam waktu lama. Itu bikin macet. Apakah dengan cara menarik handrem, tuas handrem tidak terlalu tinggi juga membantu Kak pada saat kita melalui genangan? Bener, Pak. Bisa membantu banget, Pak. Kalau bisa jangan ditarik pola, kan nanti bisa dibantu ganjel batu atau gimana gitu. Soalnya kalau udah tarik pol pasti lengket ya. Nah, kalau pengalaman Mas Aji pada saat terjadi kasus tadi itu nempel rem tangan gara-gara melalui genangan ya. Nah, itu apa yang mengalami efek rusak terhadap rem? Bagian rem. Iya. Ini terutama, Pak, dari ininya ya, yang kampasnya ini. Sepatu remnya. Pasti rusak jadi. Pasti rusak. Biasanya karena pembukaan dipaksa. Nah, otomatis ini kan di sini ada lem-lemannya, Pak ya. Betul. Ya, biasanya ketarik, kadang ikut copot, kadang juga ininya yang copot. Kalau nggak ini yang copot, ininya copot. Iya, penguncinya. Iya, penguncinya. Kunci dudukan si sepatu rem ya. Tapi nggak buat rusak ini ya? Ya, bisa bikin rusak juga. Iya, ini kan modelnya ada lubang ini di sini nih. Iya. Buat pengunci. Betul. Nah, ini kalau ketarik dia pasti nekuk gini. Nah, ini dalamnya jebol. Jadi nggak bisa kunci lagi gitu. Ganti lagi ya buat ganti lagi. Tapi ada juga di ini kok di pasaran gitu. Di toko-toko. Tapi kan menambah waktu kerja juga ya. Benar. Nah, gitu. Padahal hanya sepele kan ya. Sepele ya. Dengan air terlalu ditarik rem tangan pada saat diparkir airnya macet. Kalau dipaksa nggak bisa, Mas? Dipaksa dengan menghentakkan ban dijalankan mesinnya itu bisa nggak? Bisa juga. Bisa. Dalam artian yang belum parah. Nah, kalau yang udah parah biarpun di gigi satu dilepas nggak mau. Macet. Gitu. Kalau dipaksa tadi yang artian dia belum terlalu nempel ya. Iya. Apakah juga akan mengakibatkan kerusakan di bagian rem itu? Dipaksa. Bisa mengakibatkan kerusakan, bisa juga enggak. Nah, tergantung ini kekuatan ininya kuat apa enggak. Gitu. Kalau udah lama kemungkinan bisa copot juga sepatunya. Baik, gitu, Pak. Ini kan udah mau musim hujan ya? Iya. Nanti banyak genangan ya kan? Banyak genangan. Yang penting jangan genangan masa lalu. Iya. Itu kenangan, Mas. Kenangan. Oh iya, Mas. Ini. Oke, Mas Haji. Itu yang handremnya juga belum, yang atas. Nah, ini. Itu kan tadi penyetelan di bawah, Pak. Oh iya. Nah, ini kalau penyetelan di atas di sini, Pak. Ini, Pak, di sini. Ini tuas handremnya. Iya. Nah, ini mekanismenya ada di dalam sini, Pak. Nanti dibuka dulu ya. Sebentar, ambil obeng. Di sini tuas untuk penyetelannya ya? Iya. Ini posisinya di sini. Ini karena udah ketarik. Maaf. Ya. Udah dilepas tromolnya. Ya. Jadi kita nggak bisa narik ya? Nggak bisa narik. Ya. Posisinya intinya di sini nih. Di bawah ini. Dia nanti ada baut 10. Nanti bisa kelihatan nggak ya? Oh, nah, yang ini, Pak. Nah, ini nih. Itu posisinya di sini. Oh, itu dipakai apa itu? Pakai Pakai kunci sok. Ya. Kunci sok agak panjang, ukuran 8 atau 10. Kadang beda-beda tiap mobil. Nah, itu diputar.
diputar. Kalau misal di sana udah kencang, tapi handrem masih tinggi. Nah, ini bisa disetel di sini. Selagi sepatu roda masih bagus. Masih bagus. Ya. Kalau udah tipis, biarpun udah dikencengin di sini, tetap aja nggak ngaruh di sana. Oke. Berarti kalau kita sudah merasakan handrem itu sudah terlalu tinggi, siap-siap untuk pergantian mengganti ini ya. Kampas rem. Kampas rem ya. Kampas rem ya. Baik. Terima kasih Mas Haji. Iya, Pak. Atas informasi yang sudah sangat bermanfaat ini. Iya, Pak. Kawan-kawan di AHPedia. Oke, Pak. Itu barusan tadi ada tips dan informasi dari ini ya seputar masalah handrem. Handrem. Iya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.